Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi proposal kami yang berjudul Apakah produk halal sudah pasti thoyyib? Yang disusun oleh kelompok 1 dengan anggota yang pertama Sari Samin Ibrahim dengan NIM 146132488, yang kedua Ardita Nurul Yuliantari dengan NIM 186130029, yang ketiga Anissa Ayuni dengan NIM 186130037, yang keempat Mita Andela dengan NIM 186131117, dan yang terakhir Dalila Hafizah dengan NIM 186131137. Topik pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama pengertian, yang kedua kriteria produk yang memenuhi syarat halal, yang ketiga kriteria produk thoyyib, yang keempat manfaat produk halal dan thoyyib, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Topik pembahasan nomor 1 adalah pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengertian produk yakni barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian pengertian halal yaitu halal merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam untuk dilakukan, dipergunakan, atau diusahakan dan terbebas dari hal yang membahayakan dengan memperhatikan cara memperoleh, sehingga halal merupakan dari sisi keagamaan. Pengertian dari produk halal yaitu produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Kemudian pengertian dari thoyyib. Thoyyib dalam bahasa Arab yang bermakna halal, suci, dan lezat, atau tidak diharamkan oleh nas, suci secara substansif, serta tidak najis. Thoyyib berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak atau kadaluarsa atau dicampuri dengan benda najis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. والمنغنقة والموقودة والمتردية والنتيهة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مغمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dari firman Allah di atas, dapat kita ketahui kriteria suatu produk makanan yang memenuhi syarat kehalalan adalah: yang pertama, halal zatnya.
yang artinya tidak mengandung bahan yang diharamkan seperti babi dan turunannya, seperti lemak babi dan gelatin ataupun darah, bangkai, dan lain sebagainya. Yang kedua, halal cara memperolehnya, yang artinya makanan yang halal secara zatnya untuk dapat dikonsumsi haruslah diperoleh secara halal pula, misal tidak dari hasil curian. Yang ketiga, halal cara memprosesnya, yang artinya penyembelihan harus sesuai dengan syariat Islam, begitu pula dengan cara pembersihan dan pematangannya. Yang keempat, halal cara penyimpanannya. Semua bahan makanan yang disimpan hendaklah disimpan di tempat yang aman, misalnya di dalam almari es agar tidak busuk serta tidak bercampur dengan najis. Dan yang terakhir adalah halal dalam penyajiannya. Dalam mengedarkan dan menyajikan makanan haruslah bersih, higienis, dan bebas dari najis baik pada alat kemas maupun alat hidangan. Dari firman Allah, surat Al-Maidah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah. Innallaha sari'ul hisab. Shadaqallahul azim. Yang artinya, mereka menanyakan padamu, apa yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagi mereka thayyibat atau segala yang baik. Lafal thayyibat mencakup makna halal karena makanan yang thayyib tidak akan mengandung bahaya, larangan, ataupun mudarat lainnya di dalamnya, sehingga ia dikatakan halal. Jika yang halal thayyib berarti halal, maka yang buruk atau khabits dapat dinilai haram. Kemudian, kriteria produk thayyib yaitu yang pertama, tidak diharamkan oleh nas, suci secara substansif serta tidak najis, tidak membahayakan tubuh, akal maupun jiwa saat dikonsumsi, dan yang terakhir adalah dinilai enak dan layak dikonsumsi atau dapat diterima oleh panca indera. Topik pembahasan nomor 4 yang akan kita bahas adalah manfaat produk halal dan thayyib. Manfaatnya yaitu yang pertama, untuk memberikan ketenangan dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, menjaga kesehatan baik jasmani dan rohani. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperoleh iman dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memperoleh kepribadian jujur dalam hidup dan sikap yang apa adanya. Dan yang terakhir adalah mendapatkan rezeki dan barokah baik di dunia dan juga di akhirat. Jadi kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu penggunaan produk halal dan thayyib sangatlah penting terutama bagi umat muslim. Nah, agar tidak menimbulkan kemudaratan seperti timbulnya penyakit yang dapat merugikan tubuh serta dapat melanggar kaidah agama Islam, baik produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang konsumsi lainnya. Halal merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam baik dari asal zatnya, cara memperoleh, cara memproses, cara menyimpan, dan begitu juga penyajiannya. Sedangkan thayyib berarti produk yang baik dari segi zatnya, tidak rusak atau kadaluarsa, tidak dicampuri benda najis dan dapat diterima oleh panca indera. Misalnya berbau lezat, rasanya enak dan tidak menjijikkan, serta tidak membahayakan fisik atau akal seseorang juga.
Nah, jadi perbedaan halal dan thayyib di sini di mana halal merupakan dilihat dari sisi keagamaannya, sedangkan thayyib dari sisi kelayakan dan standar kesehatan. Produk halal belum tentu thayyib jika suatu produk dikatakan halal tapi unsur thayyibnya diabaikan. Contohnya, teh dari hukum asalnya teh halal, lalu cara memperoleh dan mengelolanya juga halal. Namun jika teh tidak dapat diterima oleh panca indera, misalnya nih, rasanya yang aneh, bau, bahkan bisa membuat sakit perut orang yang meminumnya, maka minuman tersebut halal tapi tidak thayyib. Dan sedangkan contoh produk thayyib tapi tidak halal, misalnya ayam yang dari hukum asal zatnya ayam halal, namun jika cara memperoleh, cara mengelolanya tidak baik, maka belum dikatakan dia halal gitu. Misalnya ayamnya berasal dari ayam curian dan sudah mati tanpa disembelih sesuai syariat Islam. Namun ayam tersebut tetap dimasak hingga ia menjadi makanan yang enak. Maka di sini dapat dikatakan bahwa ayam tersebut thayyib tapi tidak halal karena berasal dari hasil curian dan tidak disembelih sesuai syariat. Walaupun dia rasanya enak, dia tidak bau dan tidak menjijikan. Cuma dia tetap saja karena dia merupakan hasil dari curian. Dan untuk sehingga produk halal dan thayyib itu harus sesuai dari segi keagamaan, sisi kelayakan maupun standar kesehatan. Contohnya hukum asal zatnya ayam tadi yang halal, dia juga harus diperoleh, dikelola, disimpan dan disaji dengan baik, dapat diterima oleh panca indera sehingga dapat dikatakan makanan yang halal dan juga thayyib. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam, maka produk tersebut menjadi haram.